Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jum'ah Masjid Mujahidin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama saling sharing, saling mengingatkan untuk senantiasa membingkai kehidupan kita dengan keimanan dan ketakwaan, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Dalam pesan indah surah Ali Imran 102, haqqa tuqatih, takwa yang benar-benar takwa Allah. Di mana takwa Allah ini indikasinya antara lain jamaah sekalian adalah orang-orang yang senantiasa idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ba'id. Minimal tolak ukurnya adalah ketika ada panggilan salat Jumat, bergegaslah kita kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih hebat lagi jamaah sekalian, ayat yang ke-10 di surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tema kita jamaah sekalian adalah stressing dari ayat ini, bahwa dengan zikrullah akan dijamin oleh Allah izzul Islam wal muslimin. Apabila Islam ini kepingin jaya mulia, kaum muslimin menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, menjadi orang-orang yang bisa membawa bangsa yang mayoritas muslim ini bernuansa religius, maka wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah zikrullah yang nanti akan dijamin Allah menjadi Islam yang izzul Islam wal muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena zikrullah ini banyak ayat yang menggambarkan, di samping mengindikasikan kekuatan ketakwaan panjenengan, zikrullah juga menjadi sarana ibadah-ibadah kita. Di surah Al Imran 190-191 begitu panjang Allah menegaskan, yang diawali dengan inna fi khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi seisinya ini jamaah sekalian agar menuntun kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena dapat merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dengan demikian akan kemudian mengagungkan Allah, dan konsekuensinya Allah kemudian memberikan ridha kepada kita semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Namun sebaliknya, ketika seorang manusia, seorang muslim mengaku hamba Allah tapi berpaling dari zikrullah, maka ancamannya di dalam surah Al-Munafiqun ayat 11 ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai kita mengaku beriman lalu zikir kita dilalaikan karena kekayaan, keturunan, keluarga kesayangan, yang kemudian ini akan membawa satu kehinaan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mendapatkan kerugian. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga di dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka orang ini akan diberikan kehidupan di dunia dalam keadaan sempit, di dunia tidak mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita galakkan zikrullah di dalam kehidupan kita agar Islam kita semakin jaya. Kita sebagai kaum muslimin senantiasa dijamin Allah mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna zikrullah yang bagaimana yang menjadikan jaminan izzul Islam wal muslimin jamaah sekalian? Yang pertama, yakni zikrullah dalam arti kalimah thayyibah. Kita saksikan di surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Jadi kalimah thayyibah yakni kalimah tauhid jamaah sekalian. Jadi zikrullah ini bukan sekedar ucapan saja. Memang banyak para ulama yang menjadikan 3 dimensi dalam zikrullah. Ada zikir bil qaul, ada zikir bil qalbi, ada zikir bil a'mal atau bil arkan.
Tapi ketiga-tiganya ini jamaah sekalian, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengaku zikrullah jamaah sekalian, maka adalah zikrullah yang menjadikan kalimah thayyibah ini bagaikan pohon yang indah. Asluha sabitun, di mana akarnya kokoh menghunjam ke dalam tanah. Orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa menjawantah hidupnya dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah, mentauhidkan dirinya, menyempurnakan, memurnikan keimanan kepada Allah, maka insya Allah hidupnya tidak akan pernah terganggu, tergoyahkan situasi kondisi apapun juga. Selaras dengan sabda Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah itu indikasi orang yang zikir kepada Allah. Orang yang memiliki kemurnian tauhid itu akan bertakwa di mana dan kapan saja, tidak mengenal ruang dan waktu jamaah sekalian. Dan inilah yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, agar sebagai kaum mukminin ya senantiasa amana yu'minu, orang yang senantiasa mengamankan dirinya, menjaga dirinya, apalagi didukung dengan kalimat taqwallah. Hati-hati, mawas diri, menjaga diri kita, jangan sampai jatuh ke dalam perbuatan noda dan dosa. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kemudian akar-akarnya tinggi menjulang ke langit. Artinya ketika hatinya kokoh, punya jati diri, bagaikan akar yang menghujam ke dalam tanah. Masya Allah tabarakallah. Maka hidupnya akan senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita dengan ibadah yang sesempurna mungkin. Dalam bahasa kita, profil pribadi muslim adalah orang itu kalau sudah salimul akidah, maka akan menjadikan implementasinya dalam bentuk sahihul ibadah. Ibadah yang sahih, ibadah yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Jangan sampai hanya ibadah sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi ibadah yang selama ini kita lakukan, sudahkah kita rasakan di dalam aspek kehidupan kita jamaah sekalian. Ini hadirin rahimakumullah. Maka makna zikrullah yang bisa menjayakan Islam dan kaum muslimin adalah zikrullah dalam arti memurnikan tauhidullah, senantiasa menjadikan esensi di dalam kehidupannya adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga tu'ti ukulaha kullakhinin bi'idzni rabbiha. Banyak para tafsir menyampaikan, termasuk Said Qutb, beliau menyampaikan yang dimaksud ukulaha beda dengan samrataha. Walaupun di terjemahan kita sering kita jumpai memberikan buah-buahnya kepada orang di sekitarnya, tapi buah makna letterleknya adalah samroh. Tapi dalam hal ini ukulaha artinya apa? Buah yang tidak sekedar buah, tapi buah yang bisa dinikmati oleh sekitar kita, buah yang membawa gizi halalan thayyibah. Orang yang memiliki kalimat tauhid jamaah sekalian, keimanan yang kuat di dalam kehidupan, maka senantiasa dimanapun kapanpun akan menjadikan dirinya aman dan orang lain aman dari dirinya. Inilah yang disebut hakikat seorang mukmin sejati jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang zikrullah yang akan menjamin izzul Islam wal muslimin adalah orang yang senantiasa menjadikan hidupnya dibingkai dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua jamaah sekalian, izzul Islam wal muslimin yang kita raih dengan zikrullah dalam arti zikrullah dibersamai, membersamai dan mendekati serta berdekatan dengan Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, maju tidaknya kaum muslimin dua hal. Pertama, sejauh mana kekuatan kita berpegang teguh pada Al-Quran. Dan yang kedua, sekuat apa, seteguh apa ukhuwah kita, persatuan kita jamaah sekalian. Maka hadirin rahimakumullah, kita bersama dengan Al-Quran yang digambarkan di dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nuhun sewu jamaah sekalian, memakai kalimat inna dalam bahasa Arab ini namanya mutakallim ma'al ghair atau mu'azzam nafsah. Dua-duanya para ahli tafsir menyampaikan bisa jadi mu'azzam nafsah, Allah berkehendak mengagungkan dirinya sendiri yang dengan keagungannya, dengan kemahasuciannya Allah berhak memberikan firman yang maha agung maha suci, yaitu Al-Quranul Karim. Tapi bisa juga di samping mu'azzam nafsah adalah mutakallim ma'al ghair. Artinya apa? Kemurnian Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita jamaah sekalian agar berperan penting
di dalam memurnikan Al-Quran itu sendiri. Murni tidak hanya Al-Quran, tidak sekedar dimurnikan Allah, karena memang sudah dimurnikan Allah dari alam azali sana, dari Lauh Mahfuz yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejauh mana kita memberikan sumbangsi memurnikan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, dan memuliakan Al-Quran jamaah sekalian, bukan sekedar indahnya suara kita, walaupun itu juga bagian dari keindahan Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau boleh saya menyikapi terhadap Al-Quran ada 3 I. Pertama, Iqra, bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya, kalau perlu seindah-indahnya. Kemudian yang kedua, I'lam, ketahui maknanya, agar tidak sekedar indah bacaannya saja. Apalah artinya indah bacaan? Ternyata ketika Al-Quran berbicara ke selatan, kita sedang ke utara, begitupun seterusnya. Dan ini yang membuat hancurnya Islam jamaah sekalian. Karena banyak umat Islam yang pedomannya tidak dipakai, way of life-nya di dalam Al-Quran mereka tinggalkan jamaah sekalian. Inilah maka hadirin rahimakumullah, kita senantiasa bersama dan membersamai Al-Quran, agar Al-Quran ini di samping Iqra, kita i'lam. Setelah i'lam kita ketahui maknanya, yang ketiga kita i'mal, amalkan, aplikasikan, dakwahkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, baik dari segi bacaannya maupun isi kandungannya, lalu kemudian disampaikan kepada orang lain. Konotasinya jamaah sekalian, ketika kita belum berhasil membersamai Al-Quran, apalagi menyampaikan kepada orang lain, inilah jangan-jangan akibat kemudian berdampak kepada Islam belum mulia sebagaimana yang kita harapkan bersama jamaah. Untuk itu hadirin rahimakumullah, makna zikrullah yang menjadikan jaminan izzul Islam wal muslimin adalah zikrullah dalam arti membersamai Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra, kami Allah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber peringatan, Al-Quran sebagai sumber ilmu, pengetahuan dan wawasan yang didasari dengan keimanan. Ini jamaah sekalian. Yang ketiga, makna zikrullah yang menjamin izzul Islam wal muslimin jamaah rahimakumullah, yaitu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Zikrullah dalam arti menegakkan sholat. Faqad aqamaha, ya, man aqamaha faqad aqamad din. Orang yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama, dan orang yang meninggalkannya berarti merobohkan agama. Faman tarakaha faqad hadamad din. Berarti menegakkan sholat jamaah sekalian, bukan sekedar melaksanakan, bukan sekedar mengerjakan, bukan sekedar melakukan, tapi menegakkan dalam arti bagaimana secara ritual kita sempurnakan sholat kita, atau juga sosiokultural, makna daripada sholat itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hanya sholat ritual saja, syarat rukunnya sempurna, sholat kita istiqomah, tapi ternyata aplikasinya jauh dari makna pendidikan tarbiyah daripada sholat itu sendiri. Maka jamaah sekalian, dengan sholat ini diharapkan menjadikan izzul Islam wal muslimin, karena menjadikan pribadi-pribadi muslim yang soleh ritual sekaligus soleh sosial. Hablum minallah dan hablum minannas yang tercermin dari ajaran-ajaran sholat itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, makna zikrullah yang keempat yang menjadikan izzul Islam wal muslimin adalah belajar dari ketertinggalan dengan orang-orang yang ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa sih orang yang sempurna? Tapi ketidaksempurnaan kita, ada suri teladan dari para nabi, para rasul, para ulama, salafus sholihin. Maka sejarah-sejarah ini kita pelajari lagi jamaah sekalian, betapa gigih berjuangnya mereka, betapa sempurnanya ibadah mereka. Kalau kemudian sekarang ini, kenapa Islam yang mayoritas belum bisa menjamin kekuatan Islam itu sendiri? Coba lihat di masa keemasan Islam pada saat itu jamaah sekalian. Sejarah yang kita ulas kembali ini, kemudian jadikan fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada orang yang ahli zikir, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli pengalaman. Karena ketertinggalan kita bisa jadi tidak seperti apa yang dilakukan oleh para ulama, bahkan para sahabat salafus sholihin. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang kelima jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya untuk menjadikan jaminan izzul Islam wal muslimin adalah ad-da'wah. Nun sewu jamaah sekalian, di surah An-Nahl disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalimatnya ud'u, bukan ud'u, bukan jamak, tapi mufrad, tunggal.
Kenapa? Berarti dakwah ini masing-masing personal kita, masing-masing umat Islam wajib hukumnya mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berdakwah sesuai kapasitas kita masing-masing dengan visi dan misi yang semata-mata di akhir surah Ali Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selama hanya dikandung badan jamaah sekalian, dengan keimanan ketakwaan kita sekalian, marilah kita jadikan semata-mata diri kita membawa visi dan misi Islam, yang kemudian Islam ini kokoh, kafah, Islam yang kafah, yang bermuara kepada rahmatan lil alamin, yang benar-benar dapat kita rasakan indahnya Islam dan juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, sebagaimana tercermin dalam hadis Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim hasil didikan dari zikrullah yang membawa izzul Islam wal muslimin adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu baik dari lisan apalagi perbuatannya. Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak ada atensi kepada sesama muslim, berarti tidak termasuk golongan mereka. Karena apa? Mereka orang-orang beriman, orang-orang Islam senantiasa zikrullah dalam makna yang seluas-luasnya, sehingga dengan izzul Islam wal muslim ini marilah kita wujudkan kebersamaan kita. Ketika zikrullah yang kita lakukan, maka selanjutnya adalah jangan lupa kita ada saudara-saudara kita yang kita cerahkan dengan pandangan mata kita, kita cerahkan dengan wawasan-wawasan panjenengan semua melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Islam ini akan senantiasa jaya selama-lamanya di muka bumi ini, khususnya di bumi pertiwi Indonesia tercinta jamaah sekalian. Terlepas dari perbedaan apapun juga, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada hakikatnya kita nanti mengembalikan segalanya kepada Allah dengan ridha dan diridhoi, sehingga fadkhuli fi ibadi, layak digolongkan hamba Allah. Kalau sudah demikian, maka wadkhuli jannati, silakan panjenengan mau mengapling sebagaimana yang digariskan Allah untuk jatah panjenengan. Jangan-jangan kita selama ini hanya GR saja, merasa punya jatah surga, padahal konsep ibadi belum kita lakukan, konsep kita menjadi hamba Allah belum kita maksimalkan. Contohnya apa? Zikrullah saja kadang-kadang kita hanya sebatas retorika saja, hanya sebatas lafziyah semata, kesana kemari, tapi makna zikrullah belum signifikan kita maknai. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita sedikit memaknai zikrullah ini, kita tingkatkan kualitas zikir kita kepada Allah, bukan sekedar lisan, tembus di dalam hati, sekaligus juga kita aplikasikan dalam segala aspek kehidupan, agar kita benar-benar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai kaum muslimin insyaallah senantiasa benar-benar menjadi hamba Allah yang nanti bahagia fid dini wa dunya wal akhirah, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.